ke-52 ini. Bapak Ibu yang terhormat, pemateri selanjutnya adalah Bapak Dr. Hewan Henry E. Prasetyo MPhil selaku Animal Nutritionist and Poultry Practitioners. Sebelumnya izinkan saya membacakan sedikit riwayat hidup beliau. Pak Henry mengenyam bangku perkuliahan di Veterinary Medicine Universitas Erlangga, kemudian melanjutkan ke Professional Education, Veterinary Medicine di Veterinary Medicine Faculty UNER. Terakhir, beliau telah menempuh Master Degree di Agribisnis Veteriner di Veterinary Medicine Faculty UNER. Usai lulus dari jenjang S1, beliau bekerja di PT Wonokoyo Jaya Corporindo sebagai Technical Manager dari 2012 sampai 2019. Beliau juga pernah menjabat sebagai R&D Fintech Manager di PT Wonokoyo sejak 2019 sampai 2022. Dan kini Dr. Henry merupakan nutritionist or business development di PT Dinamika Megatama Citra sejak 2022 hingga sekarang. Mari langsung kita sapa saja. Selamat pagi, Pak Henry. Selamat pagi, Mbak Bella. Ya, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, siap. Dipersilakan untuk menyampaikan materinya 30 menit dari sekarang ya, Pak. Silakan. Baik. Sudah, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Endang Sujana, terima kasih atas pemaparannya. Wah, banyak sekali insight-insight bagi saya pribadi tentunya, dan juga untuk para peserta, terima kasih telah bergabung. Dan juga rekan-rekan Robos, para senior, dan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Henry Prasetyo. Saat ini saya sebagai Animal Nutritionist di salah satu integration poultry industry di Indonesia. Nah, pada pagi hari ini, mungkin 25-30 menit ke depan, kita akan sharing. Semoga setelah acara hari ini kita bisa mendapatkan insight, kita bisa mendapatkan suatu pengalaman yang baru yang bisa kita terapkan di bisnis atau usaha peternakan kita. Pada acara Mimbar Livestock yang ke-52 ini, izinkan saya untuk mempresentasikan presentasi saya dengan judul Manajemen Brooding Broiler, yang merupakan sebagai fondasi utama untuk menuju performa yang optimal. Adapun beberapa presentasi yang akan saya presentasikan, yaitu yang pertama merupakan apa sih dasar-dasar yang mempengaruhi performa ayam broiler saat ini, terutama untuk broiler modern saat ini. Yang kedua adalah fase dan kebutuhan nutrisi pakan ayam broiler. Yang ketiga, bagaimana untuk mengoptimalisasi manajemen dan nutrisi. Dan yang terakhir, bagaimana spesifikasi pakan broiler. Kaitannya di sini adalah brooding, maka pakan pre-starter ya yang nanti akan kita bahas seperti itu. Nah, apabila kita berbicara seputar bisnis broiler pada beberapa bulan belakangan ini, tentunya bagi kami yang di industri tentunya tantangannya sangat besar sekali. Namun ada pun beberapa yang bisa kita optimalkan secara internal, yaitu kita sebagai peternak harus bisa mengetahui bagaimana sih rekomendasi nutrisi pakan. Misalnya pada saat brooding itu seharusnya kita menggunakan pakan pre-starter. Lalu bagaimana sih spesifikasi nutrisi pakan pre-starter? Nah, apabila kita memberikan pakan yang bukan pada fase umurnya, tentunya kondisi ini akan mempengaruhi dari sisi performa ayam itu sendiri. Sesuai yang disampaikan Dr. Endang Sujana tadi, yaitu terkait saat ini banyak sekali kandang yang dulunya open house sudah dimodifikasi menjadi semi closed house, atau mungkin saat ini beberapa investor mulai melirik sistem closed house, mulai dari curtain level, atau mungkin saat ini sudah ada beberapa yang menggunakan sandwich panel seperti itu. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, faktor lingkungan terkait kontaminasi, bakteri atau virus itu bisa lebih dikendalikan. Nah, yang paling utama adalah secara suhu dan kelembapan temperatur itu bisa lebih terkendalikan. Nah, yang paling utama juga jangan lupa terkait dari kualitas air, karena kualitas air ini merupakan sumber nutrisi bagi ternak kita, terutama untuk broiler. Nah, sebelum kita berbicara terkait dengan sistem closed house atau open house, kita sebenarnya bisa lebih aware atau mungkin kita bisa mengadaptasikan kira-kira kemampuan kandang kita itu seperti apa sih. Nah, baik itu tipe dan manajemen kandangnya, sehingga walaupun kita minimalis, itu bisa kita adjust atau adaptasikan, sehingga secara performance
dengan sumber yang ada ini bisa lebih optimal. Tentunya saat ini dengan beberapa isu terkait bakteri atau virus yang ada di lapangan saat ini, program kesehatan itu sangat penting, terutama program vaksinasi atau program biosecurity misalnya, atau sanitasi dan desinfektan itu sangat penting untuk menjaga agar ayam kita tidak terserang penyakit seperti itu. Nah, yang terakhir, saat ini dengan beberapa rekayasa genetika, dengan adanya perubahan-perubahan broiler modern saat ini, kita harus mengetahui bahwa ayam yang kita pelihara ini strain-nya apa. Karena ketika ada perbedaan strain, itu standar pemeliharaan dari kebutuhan nutrisinya itu juga ada perbedaan masing-masing strain tersebut. Maka dari itu, kita perlu adanya adaptasi dengan sumber yang ada saat ini. Nah, tentunya selain dari tantangan internal, kita juga ada tantangan eksternal ya, yang mana ini memang kita harus hadapi dan kita harus selesaikan dengan benar-benar seefisiensi mungkin. Saat ini memang harga ayam, terutama live bird, saat ini sangat fluktuatif, kadang turun sekali, kadang juga sedikit untung seperti itu. Tentunya ini diadaptasikan juga oleh kebijakan pemerintah yang sudah ada saat ini, dan juga terkait isu sosial masyarakat, di mana mungkin dulu yang kandang kita itu jauh dari pemukiman, misalnya di tengah sawah, saat ini sudah mulai ada beberapa pemukiman yang dekat dengan kandang kita. Tentunya isu seperti limbah atau isu amonia ini sangat sering sekali dikeluhkan oleh masyarakat yang tinggal berdekatan dengan kandang kita. Nah, tentunya yang nomor 4 adalah terkait dari kelangkaan bahan baku. Seperti tahun 2023 kemarin, kita sempat ada kelangkaan jagung, yang mana ini kita mau tidak mau yang biasanya kita menggunakan bugil kedelai dan jagung base di formula pakan kita harus mengadaptasikan dengan mungkin alternatif yang lain, seperti gandum dan sumber energi yang lain pengganti jagung. Nah, tentunya kita sebagai peternak atau sebagai pelaku industri di dunia poultry industri saat ini, kita dihadapkan dengan kompetisi antar perusahaan dan kemitraan mungkin pada rekan-rekan kemitraan yang join pada acara hari ini tentunya mempunyai strategi-strategi khusus bagaimana supaya kita bisa bertahan di industri poultry saat ini. Selain itu juga peternak dengan memodifikasi manajemennya yang lebih efisien, harapannya secara performa baik, sehingga secara bisnis juga lebih jalan dengan optimal seperti itu. Nah, saat ini di industri broiler, mungkin kita tidak hanya berbicara terkait FCR, tidak hanya berbicara terkait dengan live bird atau harga ayam hidup saat ini. Namun ketika kita coba analisa, ada beberapa bisnis di broiler ini yang relatif tidak terlalu fluktuatif atau naik turunnya tidak terlalu tinggi, yaitu adalah karkas. Nah, kalau kita berbicara terkait karkas, mungkin apabila harga murah, tapi ketika kita beli di pasar, harganya tidak sejalan dengan harga pada saat kita beli ayam hidup seperti itu. Nah, harapannya dengan kita bisa mengoptimalkan persentase karkas yield yang kita hasilkan dari ayam atau peternakan kita, itu secara bisnis broiler ini bisa lebih optimal secara keuntungannya seperti itu. Nah, apabila kita berbicara seputar proses siklus pemeliharaan manajemen di ayam broiler, itu kita mulai dari persiapan kandang terlebih dahulu, yaitu kita menyiapkan bagaimana supaya kandang kita ini bebas atau paling tidak bisa menekan kontaminasi yang ada di kandang kita sebelumnya, di periode sebelumnya. Yang kedua, bagaimana sih caranya kita supaya bisa menerima DOC itu, agar DOC ketika ditebar itu bisa feed intake optimal, nyaman secara kondisi dalam kandangnya, dan tentunya performa tujuannya bisa optimal, bahkan sampai 14 hari. Nah, tentunya diperlukan manajemen brooding yang optimal, sehingga pada saat fase growing, finishing, dan panen, performa yang maksimal itu bisa kita dapatkan. Nah, pada saat persiapan kandang itu sebenarnya kita tidak bisa menghilangkan 100% baik itu virus maupun bakteri ataupun parasit yang ada di kandang kita. Kita hanya bisa paling 10% dari virus maupun bakteri yang ada di kandang kita sebelumnya. Nah, harapannya dengan kita melakukan baik, harapannya kita bisa menekan terjadinya kontaminasi pada ayam kita seperti itu.
Nah, ini merupakan rumus keberhasilan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan performance yang optimal pada ayam kita. Nah, apabila kita bisa melihat di sini ada performance, ada genetik potensial yang berasal dari DOC atau strain ayam yang kita pelihara, dan juga ada lingkungan di sini, dan juga ada faktor nutrisi atau pakan yang kita gunakan atau kita beli dari pabrikan. Dan selanjutnya adalah manajemen. Kalau kita melihat dari rumus ini, peran manajemen di sini itu sangat besar sekali perannya. Bahkan bisa 70% dari 100% rumus keberhasilan dari performance ini itu merupakan manajemen. Dengan manajemen yang baik, walaupun misalnya DOC kita katakan misalnya BM atau bibit muda dengan keterbatasan mungkin kandang semi close, dengan nutrisi pakan yang mungkin tidak terlalu premium misalnya, tapi kita bisa mengoptimalkan dari sisi manajemen yang maksimal, harapannya performance itu bisa lebih optimal. Nah, apabila kita berbicara terkait brooding, yaitu ada proses transisi di bangsa Aves ini atau bangsa burung ini. Nah, yaitu kita mengenal bahwasanya ayam pada saat di fase telur di hatchery itu sampai umur 4 hari ini masih berdarah dingin atau kita kenal dengan poikilotermal, hewan berdarah dingin. Nah, itu terjadi hingga umur 4 hari fase awal. Sehingga pada saat fase ini merupakan fase kritis di mana ayam ini belum mampu untuk mengatur suhu tubuhnya karena dia belum memiliki termoregulator seperti itu. Sehingga pada saat fase brooding ini kita harus bisa menciptakan kondisi di dalam kandang ini yang senyaman mungkin sehingga secara suhu yang dirasakan oleh ayam ini bisa lebih optimal. Nah, setelah 4 hari ke atas dia mulai transisi yang tadinya dia belum mampu mengatur suhu tubuhnya, belum mampu memiliki termoregulatornya, dari poikilotermal menjadi homeotermal, yaitu hewan berdarah hangat seperti itu. Nah, pada saat umur 2 minggu ke atas, tentunya kita ada perbedaan dalam manajemen suhu dan kondisi di dalam kandangnya. Nah, sebelum kita menerima DOC, kita wajib melakukan yang namanya preheating. Paling tidak itu kita lakukan 2-4 jam sebelum DOC ini tiba. Nah, kalau tadi disampaikan oleh Dr. Endang Sujana terkait target-target suhu, paling tidak kita sedikit meningkatkan target suhu pada saat preheating ini agar menciptakan kondisi area brooding ini bisa lebih optimal. Nanti kita akan turunkan pada saat DOC sebelum kita tebar. Adapun beberapa model terkait manajemen brooding atau pemanas di sini, yaitu ada wool atau partial brooding, di mana dia menggunakan pemanas yang ada fansnya, ada kipasnya, sehingga dia bisa menyebar suhu hingga seluruh bagian ruangan kandang. Nah, ada juga yang secara masih konvensional, yaitu menggunakan gasolek atau mungkin cawan kompor ya seperti ini. Nah, ini merupakan spot brooding, sehingga antara spot brooding dan wool brooding ini kita perlu melakukan adjustment, perlu melakukan adaptasi target suhu untuk preheating ini. Karena pada saat spot brooding ini dia hanya memanasi area bagian dari cigat ini saja. Beda dengan kondisi wool brooding tadi, dia bisa memanaskan atau menghangatkan kondisi di seluruh kandang seperti itu. Nah, ternyata ayam ini ada hubungannya ketika preheating yang optimal dengan preheating yang tidak optimal. Karena ketika suhu brooding ini bisa kita capai lebih awal, ketika tadi suhu sudah kita set di 34 sampai 37 derajat Celcius, pada saat ayam ini pada saat DOC ini sebelum ditebar, kita menurunkan suhunya dari yang 35 tadi bisa kita turunkan antara 30 sampai 32 derajat Celcius. Nah, untuk memastikan apakah ayam ini sudah nyaman atau DOC ini sudah nyaman atau tidak, kita bisa melakukan yang namanya rectal temperatur, yaitu dengan termometer digital di bagian kloakannya. Apabila suhu yang tertera di termometer tadi, suhu tubuhnya tadi di range 39,6 sampai 40,8 derajat Celcius, ini bisa kita simpulkan bahwasanya setting brooding kita optimal seperti itu, karena ayam suhunya nyaman seperti itu.
Nah, harapannya dengan brooding yang tepat ini, harapannya secara konsumsi di 24 jam awal ini bisa optimal. Walaupun sebenarnya ayam itu tidak makan dan tidak minum itu bisa sampai 28 sampai 60 jam. Tapi apakah hanya dengan sisa atau hanya dari maternal, dari yolk itu saja atau kuning telur itu saja untuk mengejar performa bisa optimal? Nah, tentunya itu akan kita bahas. Nah, sebenarnya sebelum kita memelihara atau memasuki periode brooding ini, kita harus tahu bagaimana kondisi DOC yang kita terima. Yaitu pada saat kita menerima DOC, kita bisa melakukan cek suhu rektal. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwasanya DOC yang kita terima ini tidak mengalami heat stress pada saat proses perjalanan. Nah, ini di sebelah kanan ini merupakan ada beberapa recording di internal kami. Yang warna biru ini adalah ketika suhu datang siang DOC-nya. Nah, yang warna pink atau merah ini adalah ketika DOC datang malam. Apabila suhu di atas suhu yang normal tadi, yaitu di range 39,6 sampai 40,8 ini, tentunya pada saat kita menerima DOC ada beberapa perlakuan. Misalnya pada saat heat stress, misalnya kita bisa melakukan pemberian elektrolit agar pada saat dia datang minum elektrolit tadi, dia bisa merefresh secara tubuhnya seperti itu, sehingga ayam bisa lebih prima, DOC bisa lebih prima untuk makan dan minum secara optimal. Setelah itu kita bisa melakukan proses hitung dari DOC. Apakah betul dalam box ini sesuai dengan jumlah order yang kita request kepada supplier DOC. Yang kedua, kita perlu mengetahui berapa sih berat DOC, karena semakin optimal DOC di awal, untuk berat DOC di awal itu sangat menentukan performance di minggu-minggu selanjutnya. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana terkait dengan kesehatan DOC kita bisa melakukan Pasgar score. Kita bisa melakukan mungkin 1-2% dari total populasi yang kita terima di kandang kita. Nah, untuk meneguhkan atau mengoptimalkan bagaimana profil kesehatan DOC kita, ini kita bisa melakukan dengan nekropsi DOC. Apakah ada abnormalitas dari sisi organ dalamnya? Dan selanjutnya kita bisa lakukan penebaran DOC. Nah, lalu bagaimana sih atau kenapa sih nutrisi itu sangat penting, terutama pada saat awal DOC? Nah, ternyata teman-teman atau rekan-rekan sekalian, sebenarnya ayam itu atau DOC ini memiliki cadangan nutrisi yang berasal dari induknya atau dari maternal dari induknya seperti itu, yaitu yang berasal dari yolk sac atau kuning telur. Apabila kita menganalisa yolk sac, ini merupakan dia mengandung protein 20-25% dan mengandung lemak atau lipid 16-35%. Nah, namun apakah dari sini saja sumber nutrisinya sehingga performa bisa optimal? Tentunya itu akan kita bahas di topik yang slide selanjutnya. Nah, sebenarnya yolk sac itu umumnya itu kita bandingkan antara berat yolk sac dan berat DOC, normalnya itu adalah 15-25% dari berat induknya. Nah, idealnya, optimalnya, dia akan terserap secara optimal itu 3 hari pada saat DOC kita terima atau kita tebar di area brooding kita. Paling tidak, selambat-lambatnya, yolk sac ini bisa terserap sempurna, itu adalah 7 hari umur ayam. Mengapa demikian? Karena yolk sac ini mengandung maternal antibody atau maternal dari induk breeding farm-nya, dan juga dia mengandung nutrisi dari induk ke ayam, sehingga apabila yolk sac ini terserap sempurna, tentunya secara imunitas, secara performance, dia juga akan lebih maksimal lagi. Nah, sebenarnya mengapa peran dari pakan atau early feeding ini sangat penting bagi ayam? Ternyata pakan ini akan lebih awal terkonsumsi, ini akan menstimulasi adanya pertumbuhan saluran cerna. Jadi semakin dia awal makan pakan yang kita berikan, itu proses pertumbuhan saluran cernanya akan lebih optimal. Kita mengetahui bahwasannya usus atau saluran pencernaan ini merupakan ATM bagi peternak. Semakin ususnya sehat, semakin ususnya panjang, semakin performance ayam broiler kita bisa optimal. Selain itu, dia juga lebih cepat melakukan penyerapan dari sisa kuning telur.
Dan tentunya secara mataran antibodi juga akan lebih optimal, pertumbuhan jaringan otot dan daging juga optimal, dan jangan lupa secara keseimbangan bakteri di saluran pencernaan juga lebih seimbang lagi seperti itu antara bakteri positif dan negatif. Nah, harapannya transisi dari ayam yang belum mampu mengatur suhu tubuhnya atau poikilotermal tadi akan lebih optimal atau lebih awal dengan kondisi ini, yaitu dengan yang poikilotermal tadi menjadi homeotermal, sehingga secara performance di ayam broiler kita bisa lebih optimal lagi. Nah, untuk memastikan apakah pakan atau early feeding ini kita atau manajemen awal brooding kita bisa optimal, kita bisa melakukan crop check atau chick check, yaitu dengan melakukan pemeriksaan di tembolok. Kita bisa buat tabel seperti ini, misalnya kita ambil sampel mungkin 100 atau 50. Nah, itu kita bisa record per jamnya, mulai dari 4 jam, 8 jam. Nah, paling tidak pada saat 12 jam, pada saat DOC ini kita tebar, target kita itu paling tidak 95% minimum ayam yang kita periksa pada saat crop check ini sudah terisi pakan dan minum secara optimal. Harapannya dengan kondisi seperti ini, jumlah ayam yang kaleng, jumlah ayam yang seleksi atau under dari body weight-nya, ini bisa kita tekan seperti itu. Selain itu, kedepannya ayam ini bisa optimal secara imunitas, performance lebih stabil, daya hidup atau livability lebih oke, dan pencapaian penyerapan dan konsumsi pakan lebih maksimal, tentunya perkembangan kelenjar tiroid dan saluran pencernaan lebih maksimal lagi, seperti itu. Nah, ini merupakan data, kita bandingkan yang sebelah kanan ini merupakan DOC yang pada saat kita periksa temboloknya ini atau cropnya ini masih kosong. Nah, kita bandingkan dengan yang sebelah paling kiri di layar Bapak Ibu sekalian, ini adalah ayam atau DOC yang terisi pakan temboloknya. Kita lihat di sini antara panjang usus yang paling kanan dan paling kiri ini, yang paling kiri lebih panjang. Ini menjadi salah satu bukti bahwasanya pentingnya early feeding di awal ini sangat menentukan panjang usus. Semakin ususnya panjang, semakin dia banyak menampung pakan, tentunya secara penyerapan nutrisinya juga bisa lebih optimal lagi. Ini adalah sampel DOC yang setelah 24 jam awal setelah ditebar. Untuk yang sebelah kanan ini merupakan kondisi giza dan proventriculus atau lambung. Yang sebelah kiri layar Bapak Ibu sekalian ini merupakan ayam yang temboloknya di 24 jam awal sudah terisi penuh. Sedangkan yang sebelah paling kanan layar Bapak Ibu sekalian ini merupakan ayam atau DOC yang kosong temboloknya. Kita bandingkan ukurannya, semakin dia lebih cepat proses feed intake-nya, lambung atau proses pembesaran giza dan proventriculus ini juga lebih besar. Harapannya dia menampung pakan lebih banyak, sehingga secara performance-nya lebih optimal lagi seperti itu. Nah, apabila kita berbicara terkait dengan respon imun atau respon imun system modulation di sini, itu tidak hanya dipengaruhi oleh mataran antibodi dari induk. Namun saat ini di pakan sebenarnya sudah ada nutrisi tambahan seperti vitamin A, vitamin E, selenium, zat besi, dan linoleic acid yang tujuannya di sini untuk mengoptimalkan secara imunitas di ayam. Sehingga dengan kondisi yang maksimal secara feed intake-nya tadi, secara imun sistem lebih optimal atau maksimal, sehingga ayam kita bebas dari kendala problem penyakit di lapangan. Nah, mengapa itu sangat penting terkait nutrisi pakan saat ini? Karena dari nutrisi pakan ini akan membentuk dari sistem imun yang optimal, dari nutrisi pakan yang optimal tadi dan didukung dengan manajemen yang optimal tadi, baik rasio antara jumlah ayam dan pakan, rasio antara jumlah ayam dan tempat minum, ini tentunya bisa mengoptimalkan dari sisi mikrobiota yang ada di saluran pencernaan. Sekali lagi, usus ini merupakan ATM bagi peternak, di mana ketika usus ini sehat, secara performa optimal, tentunya keuntungan dari performance ini juga akan maksimal. Nah, apabila dari saluran pencernaan ini sehat, tentunya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi juga akan lebih maksimal. Karena kita tahu bahwasanya kos atau biaya pakan ini bisa sampai 70-80% dibandingkan total produksi di peternakan kita. Tentunya apabila kita investasi pakan yang maksimal dan terserap secara maksimal untuk
nutrisinya, secara performance dan pertumbuhan ayam juga akan sesuai dengan harapan kita. Mas Henry, 6 menit lagi ya? Oke. 6. Oke, baik Mbak. Nah, saat ini kita mengenal beberapa proses, yaitu proses hiperplasia dan hipertrofi, di mana hiperplasia ini terjadi di 2 minggu awal, di mana dia membutuhkan nutrisi atau protein yang tinggi, dan selanjutnya membutuhkan energi yang tinggi, yaitu proses hipertrofi. Nah, tentunya ini sangat menentukan pemilihan kita terhadap jenis pakan yang akan kita gunakan. Nah, saat ini apabila kita menggunakan sistem manajemen brooding, bahwa pada saat brooding itu ayam masih belum mampu mengatur suhu tubuhnya atau yang dinamakan negative energy balance. Dan dia pada saat growing dan selanjutnya ini positive energy balance. Nah, tentunya pada saat fase ini dia membutuhkan kehangatan atau setting suhu yang optimal seperti itu. Nah, ayam yang modern saat ini kalau misalnya kita lihat, dia memiliki bagian daging, bagian dada yang lebih besar. Tentunya pada bagian dalam bagian daging, bagian dada ini sangat ada organ-organ yang kritis seperti jantung, paru-paru. Nah, ini berhubungan nantinya terhadap kondisi cekaman stres misalnya. Nah, tapi dengan daging dada yang lebih besar ini, dia memiliki sayap yang pendek seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membayangkan ketika ayam ini stres misalnya? Tentunya ketika ayam ini heat stress, dia akan mengepak-ngepakkan sayap. Dengan kondisi sayap yang pendek seperti ini, tentunya ayam ini akan rentan sekali dengan heat stress. Nah, apabila kita bandingkan dari tahun ke tahun, ternyata data dari Aviagen itu saat ini ayam kalau kita melihat dari oksigen saturasinya dalam darah itu banyak sekali membutuhkan energi yang tinggi. Kita bandingkan di tahun 91 hingga tahun 2000-an, ternyata jumlah sel untuk yang membutuhkan oksigen ini dari tahun ke tahun semakin meningkat. Nah, apabila saat ini kita lihat bahwasanya ayam saat ini lebih cepat besar seperti itu, ternyata untuk membentuk daging yang lebih cepat besar tadi, itu ternyata dia disupport dengan jumlah sel yang lebih besar. Kalau kita bandingkan tahun 80-an dengan tahun 2022, jumlah selnya memang tahun 80-an lebih banyak. Tapi tahun 2022, jumlah selnya ukuran selnya lebih besar seperti itu. Dan kondisi ini tentunya apabila tidak disupport dengan oksigen yang optimal, seperti sudden death syndrome atau mungkin stunting itu akan sering terjadi, sering kita jumpai. Nah, ini adalah dampak ketika ayam ini mengalami stres, di mana adanya dilatasi atau pembesaran jantung, yang kiri adalah jantung yang abnormal, yang kanan ini adalah jantung yang normal. Nah, apabila dia kekurangan oksigen, hal seperti asitas ini sering kita jumpai di lapangan. Ini merupakan simulasi ketika ayam ini mengalami heat stress, di mana nutrisi yang 100% kita berikan di ayam, ketika ayam ini mengalami heat stress, akan berkurang mulai dia panting sekitar minus 29%, apabila dia tidak mampu lagi untuk mereduce heat stress-nya, nutrisi yang kita berikan itu akan hilang 34%. Ini merupakan beberapa guidance yang kita bisa gunakan untuk tiap fase umurnya, mulai 0 sampai 35 hari. Tentunya harapannya di sini kita bisa mengoptimalkan secara setting suhunya. Nah, namun walaupun kita sudah mengoptimalkan secara optimal, di Bogor pun dengan kondisi yang dingin, target yang sesuai garden dari Ross ini, kita sering sekali tidak bisa jumpai. Nah, tentunya dengan kondisi seperti ini, kita bisa mengoptimalkan dari sisi ventilasi, karena dengan kita memasukkan oksigen yang baik, kita bisa mengeluarkan dengan bantuan dorongan kipas, seperti amonia dan CO2, sehingga secara kecukupan oksigen bisa optimal, seperti itu. Nah, ini merupakan target dari ventilasi, di mana 0 sampai 14 hari ini kita tidak perlu kecepatan ventilasi atau still air. Dan saat ini kita mengenal yang namanya efektif temperatur, di mana efektif temperatur ini berhubungan dengan suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Kita melihat di sini dengan suhu yang sama, 30%, dengan kelembapan yang berbeda, tentunya yang dirasakan oleh ayam ini juga berbeda. Semakin tinggi kelembapan, semakin panas yang dirasakan oleh ayam. Semakin tinggi kecepatan angin, semakin dingin yang dirasakan oleh ayam. Nah, ini merupakan particle size untuk pakan pre-starter. Pada saat pre-starter, harapannya kita bisa memilih pakan yang dengan particle fine crumble, di mana idealnya berbentuk lebih kecil ya, antara 2 atau 1 sampai 3 mm. Nah, dan ini merupakan beberapa guidance
yang dari SNI saat ini diterapkan oleh pemerintah, dan juga standar nutrisi yang beberapa strain seperti Koch, Ross, dan Hubbard. Kalau kita lihat di sini, rata-rata protein yang dibutuhkan oleh ayam ini semakin pada saat awal ini cukup tinggi, berbanding terbalik terhadap energinya, yang mana energi hanya dibutuhkan sekitar 2.950 sampai 3.000 kilokalori. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini yaitu manajemen untuk persiapan kandang, penerimaan DOC, dan juga preheating, penataan cahaya, dan rasio tempat makan minum ini sangat berpengaruh terhadap kenyamanan ayam saat awal. Yang kedua adalah pemberian nutrisi atau early feeding pada saat awal ini sangat berpengaruh terhadap performance dan kekebalan tubuh ayam. Dan yang terakhir adalah ketepatan setting suhu brooding, ventilasi, kelembapan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisiologis ayam modern saat ini. Nah, ini sedikit quote bagi kita yang mungkin masih peternak-peternak yang lama, ya, bahwa transformasi merupakan bukan tujuan akhir karena untuk menyikapi broiler modern saat ini, namun merupakan perjalanan untuk terus bertumbuh dan untuk menemukan yang terbaik pada hasil akhirnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke Mbak Bella, terima kasih.